Assalamualaikum YouTube. Oke, kembali lagi bersama saya Enuk. Nah, kali ini di salah satu pembuatan video, dua video pokoknya. Nah, saya mau bikin video lagi tentang salah satu persokan masalah shock breaker motor, khususnya shock breaker belakang ya. Jadi ini sebenarnya di pembuatan dua video masalah ini lawaknya yang kalian lihat, lawaknya video sebelumnya bisa kalian lihat, pasti kayak loh, kondisinya sama aja. Nah, ini adalah sesuai judul perbedaan shock breaker yang nggak ada tabungnya atau shock breaker biasa gini ya, dan shock breaker tabung pisah. Apa sih sebenarnya perbedaan shock breaker jenis ini, masing-masing jenis ini ya? Sebenarnya ada jenis satu lagi yang terbaru ya, jadi tabung pisah, terus ada satu selang lagi, kabel rem atau selang rem ya. Ini kayak kabel rem atau selang rem ya. Jadi ada selang lagi yang dia kayak setelan juga, itu yang terbaru. Tapi itu sama aja sebenarnya kayak shock tabung pisah ya. Hanya itu adjustable-nya ada triple klik ya, triple aja ada 3 klik. Ini kan ada 2 klik aja. Klik ini dan yang di tabung. Nah, jadi pertama shock yang biasa ini ya biasa. Jadi ya shock breaker pada umumnya, shock breaker belakang ya guys. Jadi ini mereknya ya, ini Red It, ini VND ya. Ini masalah shock breaker biasa dan tabung lah, jadi masalah brand nggak masalah. Nah, jadi kalau yang nggak ada tabung pisahnya ya kayak gini guys, paling ada setelannya, setelan per. Nah, setelan per ini menggunakan kunci khusus shock breaker. Nah, kuncinya seperti ini ya guys. Nah, jadi ini cara settingnya, ini ada lubang, terus ini dikaitkan ke situ gitu kan, terus diputar. Ini agak berat banget nyeting pakai ini ya. Ini berat banget nyeting pakai kunci shock seperti ini. Jadi harus kondisi shock breakernya harus dilepas dulu dari motor, terus dikunci pakai alat pengunci gitu, terus baru bisa diputar. Dan muternya pun lumayan berat ya, bisa dibilang berat lah kalau buat saya. Kalau yang kuat-kuat mungkin enteng-enteng aja ya. Paling itu aja. Ini ngomongin shock breaker aftermarket ya. Kalau bawaan motor sih nggak bisa disetting ininya kayaknya, atau bisa mungkin, tapi yang jelas yang aftermarket tuh semuanya kebanyakan ada settingan pernya ini ya, jelas banget karena pembeliannya dapat kunci. Kalau kita beli motor baru, kita nggak dapat kunci shock breaker gini kan, jadi otomatis nggak bisa setting model seperti ini. Bisa setting tapi nggak yang kayak gini ya guys. Nah, ini shock breaker yang biasa, paling itu aja. Dan kelebihannya apa ya, paling kelebihannya tergantung settingan awal dari barunya gimana. Sebelum, misalkan kalau nggak enak direbon kan, tapi harusnya aftermarket itu biasanya dia ngasih spesifikasi tergantung jenis tipe shock breakernya. Kadang merek Red It misal yang non tabung ini untuk MX, Jupiter MX itu ada beberapa tipe. Nah, itu biasanya ada yang tipe harian, ada tipe untuk kompetisi. Nah, ini salah satunya untuk kompetisi. Perbedaannya apa ya? Perbedaannya pertama adalah, yang paling penting adalah diameter asoknya itu. Ini asok yang tengah itu. Dan pernya biasanya. Kalau pernya sih kebanyakan sama sih, tapi biasanya pernya yang kompetisi itu lebih tebal. Terus asoknya tengah itu lebih besar. Nah, ini yang tak pegang ini adalah salah satu tipe yang untuk kompetisi. Jadi asnya itu agak gede ya. Gitu. Kalau dibandingin sama yang tabung ini hampir sama atau beda ya. Kalau saya terawang secara kasat mata sih tetap besar ini guys. Wah, kok bisa ya? Ini saya tuh suka as yang besar karena ya gitu naiknya lebih aman, lebih safety juga. Kalau as yang besar tuh ya insya Allah safety lah, karena kan gede lebih aman. Iya, masih gede ini ya, nih bisa kalian perbandingin dengan kasat mata ya tuh. Dari silawan aja lah, ini kan sama-sama chrome kan. Tuh silawan aja beda ini. Tuh dari dekat gini
hampir sama tapi beda. Jadi secara kasat mata secara dilihat biasa aja sih, tetap gede ini asnya. Padahal ini nggak ada tabungnya ya, nggak ada tabung pisah. Karena emang untuk spek kompetisi, jadi shock breaker kompetisi ya sekedar untuk kompetisi. Jadi settingan pabriknya dari Rectite ini udah setting untuk misal sirkuit, event-event balap, atau kalau misal untuk orang-orang yang awam seperti kita ini ya paling yang suka untuk ngebut-ngebut gitu kan, San Mores ya. Untuk San Mores atau ngap-ngap gitu. Ya termasuk saya sih ya, maksudnya suka kadang miring-miring di jalan lah ya, tapi yang sepi, yang kelihatan kondisi, tapi nggak baik juga itu ya guys, gitu ya. Untuk miring-miring yang tempatnya emang benar-benar sepi banget, atau kalian pas kondisi mendadak pengen ngebut kenceng gitu kan, ya ini recommended banget. Ini stabil, cuma kelemahannya ya kalau jalan nggak rata, jalan cor-coran gitu, atau nanti polisi tidur. Kok polisi tidur ya ground jalan gitu ya pasti keras banget. Ya nggak keras banget sih, masih biasa aja, tapi enak karena naik turunnya itu lembut, lambat, keras tapi lembut gitu loh. Ya bayangin sendiri lah, kalau shock standar kan empuk ya, empuknya tuh ya empuk nyaman, ini lembut gitu. Nah untuk shockbreaker tabung pisah ini bedanya ya tabungnya pisah gitu ya, bukan tabungnya pisah ya, karena shockbreaker yang nggak ada tabung pisah ya nggak ada tabungnya, bukan berarti tabung pisah terus ini ada tabungnya nyatu. Ya nggak juga guys, jadi ya maksudnya ada tambahan tabung. Jadi ini sebenarnya sini kan shockbreaker yang biasa ini kan sini dalamnya ada olinya ya, ini kan as, terus ini dalam sini kan ada oli ya, mungkin volumenya segini mungkin ya, segini nggak tahu lah, pokoknya di dalam sini tuh ada olinya. Nah shockbreaker yang ada tabung pisahnya ini juga sama aja. Kalau ini misal di papas nih, ini dipotong terus maksudnya bagian sambungannya ini dilepas terus ditutup baut aja ya bisa dipakai. Jadi fungsinya ya sama kayak tabung shock yang kayak gini, yang nggak ada tabungnya, nggak ada tabung pisahnya, sama aja modelnya kayak yang model kayak gini ya. Cuma ya settingannya ya beda, paling yang bisa cuma setting ini aja, yang preload ya gitu tok. Nah ini ada opsional, ada fitur tabung pisah. Nah jadi ini juga isinya oli dan nitrogen, bukan oksigen ya. Oksigen kalau buat orang sakit ya, orang sehat ya butuh oksigen, maksudnya tabung oksigen itu kan biasanya buat rumah sakit. Karena ada yang komentar gitu, isinya diisi oksigen apa nitrogen. Ya ini isinya adalah oli berapa mili gitu, terus dicampur sama nitrogen. Jadi fungsinya untuk disetting ini bisa diputar-putar nih settingannya. Nah ini bisa diputar tekanan, kalau misal diputar plus itu bakal menekan, otomatis kan shocknya tambah keras ya, karena tekanannya dipapatkan gitu. Maksudnya dipapatkan itu bukan angka 4. dipapatkan itu ditekan, maksudnya ditekan lebih, tekanannya itu jadi rapat, lebih neken gitu di dalam tabung ini, nitrogen sama olinya. Jadi otomatis efeknya shocknya bakal bekerjanya lebih keras ya, otomatis ya shocknya tambah keras gitu. Nah kalau di setting minus gitu atau dikurangin, atau mungkin saya kebalik, mohon koreksi di komentar ya. Kalau misal minus itu jadi tekanannya dalam tabung itu berkurang, jadi kayak lebih free, lebih lancar gitu ya. Nitrogen sama olinya tuh lebih nggak ada tekanan ya, maksudnya tekanannya lebih dikit lah, tergantung settingannya ini ya. Nah itu nanti efeknya shocknya bakal lebih empuk gitu, gampangnya gitu aja lah. Kalau lebih spesifik bisa kalian lihat video yang bahasnya lebih spesifik ya.
Ya paling itu, jadi ini ada tambahannya ke situ. Ini juga sama, ini juga settingannya juga untuk keras empuk juga, cuma ini ada tambahannya lagi untuk menambah settingannya itu lebih pas ya, lebih pas dan lebih berfungsi, lebih lebih optimal gitu guys. Kalau ini tok tuh kurang, nah kalau tambah ini jadi tambah optimal gitu. Nah begitupun shock breaker yang tabung pisah itu pun juga ada settingan untuk per, untuk ulir per ini bisa dinaik turunkan atau bisa dirapat renggangkan gitu. Kalau ini di setting turun gini, ini ada ulirnya sampai sini kan ulirnya. Kok ini dibawain gini set gitu, ini efeknya shocknya tambah keras. Ini cocoknya untuk pengendara yang bobotnya lebih rata-rata enggak, maksudnya bobot tubuhnya itu lumayan lah, mungkin di atas 50 lah, 50, di atas 60 lah, di atas 70 lah, di atas 80, di atas 100 lah. Enggak guys, bercanda guys. Ya enggak bercanda, serius juga. Jadi kalau kalian yang ya maaf ya, atau enggak maaf yang berbadan agak lumayan gemuk, ya enggak gemuk sih, tergantung kalian. Kalau kalian gemuk, enggak mau dikatain gemuk, ya tergantung kalian sih. Ya itu settingannya ke bawah, set diputar pakai kunci ini lagi. Ini pakai alat pengunci yang keras banget. Di bengkel-bengkel biasanya ada, kalau nggak ada ya di tukang sok aja, itu suruh turunin ke bawah, ini diputar, nanti dipasang, terus coba dipakai sebentar gitu kan. Kalau cocok ya udah, tapi kalau kekerasan ya udah dinaikin lagi gitu. Nah untuk kalian yang berbadan congkring, gering, krempeng, atau kalian nggak mau dikatain itu karena kalian suka tubuh yang seperti itu ya saya sih nggak tahu, saya sih nggak tahu ya, namanya diri sendiri ya disebutnya ideal. Ya itu ya settingnya paling atas, pernya tuh merenggang banget gini lah. Ini kan settingan pabrik nih, jadi ini enggak atas banget tapi ke bawah juga enggak ya, ini enggak mepet ke atas banget kan, tapi sebenarnya ya settingan masuk ini ya kayak untuk berat badan, mungkin berat badannya anak-anak muda sekarang lah ya, 45, 50 gitu. Ini mungkin nggak tahu, belum tak pasang sih, nanti bakal tak review aja insya Allah setelah kepasang. Ya ini settingan pabrik, jadi paling empuk ini. Kok saya raba-raba sih ya empuk lah gitu guys. Ya paling gitu aja sih perbedaannya. Jadi perbedaannya ini nggak ada tabung pisahnya, bukan berarti ini ada tabungnya di sini, enggak, ini sama aja kayak ini. Kalau ini misal tutup ini, nah ini ditutupin, saya cuma nontonin yang ini aja, ngeliatin yang ini, ya udah sama gini. Bedanya yang tabung pisah set, nah ini ada tambahan tabung pisahnya, jadi ini kayak gini ya guys. Nah ini pasangnya ke sini, gitu aja bedanya. Tapi saya herannya itu, ini tuh ada, nah herannya ini loh, ada ini loh. Apakah ini bisa diberi tabung pisah? Nah saya bikin penasaran nih, ya kan tuh ada apa itu. Tapi ini kalau dibuka sih keluar olinya, saya pernah kan. Ini tak kira settingan ribbon ya, kayak tabung pisah ini ya. Ternyata keluar olinya aja, nggak ada settingannya gitu. Atau ini kalau dibuka tuh terus ditambahin tabung pisah bisa ya kali, nggak tahu sih, kayaknya harusnya bisa ya, karena ini pun di sini juga, ini tempat oli juga nih. Ini oli ke sini tabung gitu. Ini masih, ini tuh juga ada olinya, tapi ada tambahan oli di sini gitu guys. Tapi ini penasaran sih, ini kayaknya ya sama sih.
kayak tempat untuk selang tabung pisah ya. Mungkin kalian yang tahu bisa komentar di bawah, atau kalian yang nonton atau mas-mas yang ahli nonton ini, yang tukang shock breaker, mungkin paham kira-kira ini bisa nggak sih dikasih tabung pisah, ditambahin tabung pisah gitu. Karena saya lihat atau kalian lihat juga ini ada sama kan, ada kayak jalur untuk oli. Karena ini kalau dibuka di saya kendok ini tuh ya keluar olinya. Kira-kira bisa nggak dimodif gitu, atau emang buat tabung pisah juga sebenarnya, atau ada tadi jual selang dan tabung pisah terpisah. Ya kan, mungkin itu menyediakan tabung pisah terpisah gitu kan. Untuk shockbreaker tipe ini tuh Reddit jual tabung pisah terpisah. Paham gak sih kalian? Paham lah gitu sih. Mungkin bisa kalian komentar di bawah yang kalian paham atau pernah, atau tukang-tukang shockbreaker yang ahli-ahli ini paham, bisa ikut komentar sih kalau kalian lihat sih. Kalau kalian nggak lihat ya pelanggan-pelanggan tukang shock mungkin bisa di-share video ini guys. Mungkin video saya kali ini cukup sekian sih, pembahasan yang cukup rumit ya kalau kalian nggak paham. Tapi kalau kalian paham ya alhamdulillah kalau kalian paham. Jadi ini adalah video perbedaan shockbreaker dan shockbreaker tabung pisah. Ya enggak sih? Video perbedaan shockbreaker dan shockbreaker tabung pisah. Oke, gitu aja. Jadi kalian kalau suka video ini bisa kalian subscribe. Mungkin bakal ada video-video selanjutnya insya Allah. Atau kalian mau video apa nih tentang motor saya, mau review apa, mungkin review ininya kotoran ini kerak-kerak. Ya speknya standar sih, standar, ditambah-tambahin agak lumayan lah tuh. Mungkin penasaran sama mesin saya atau gimana, kencengnya seberapa gitu kan. Ya gitu aja sih, video dari saya paling cukup sekian. Bisa kalian subscribe ya video-video untuk video selanjutnya yang mengikuti channel saya. Bisa kalian komentar kalau ada yang salah di perkataan saya, atau komentar masalah video ini. Ada masalah, kalau ada masalah video ini bisa kalian komentar, atau kalian tanya-tanya yang di luar video ini nggak apa-apa, silahkan. Atau request video apa gitu, atau kalian mungkin ada temen yang tahu tentang tadi yang ini saya tanyain, bisa kalian share. Atau kalian yang teman-teman pengen pakai shock tabung terpisah, bisa share juga perbedaannya shock yang nggak ada tabung pisah dan ada tabung pisah. Untuk reviewnya ini tadi udah tak jabarin di awal ya di video ini, atau di tengah-tengah video ini. Untuk reviewnya ini insya Allah video selanjutnya setelah ini ya. Semoga aja diberi umur panjang, keberkahan waktu juga gitu ya. Gitu aja guys, sampai jumpa. Jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.